Tahun 2022, Niken 20 tahun, mahasiswi asal Surabaya, baru diterima magang di sebuah kantor desain interior di Jakarta bersama dua temannya, Vira dan Alia. Mereka memutuskan untuk mencari rumah kontrakan yang bisa ditinggali bersama selama 6 bulan. Setelah seminggu mencari, mereka menemukan rumah tua 2 lantai di kawasan Menteng Dalam. Letaknya strategis, hanya 15 menit ke kantor, dekat warung makan, dan harga sewanya sangat murah, hanya 15 juta per tahun. Pemilik rumah, seorang wanita parubaya bernama Burini, menyambut mereka dengan ramah, namun tatapannya tampak berat. Kalau malam, jangan buka jendela depan ya. Angin di sini agak aneh, katanya singkat sebelum pergi meninggalkan mereka. Niken dan teman-temannya hanya tertawa kecil, mengira itu sekadar nasihat ibu-ibu paranoid. Mereka segera menata barang, mengecat ulang kamar, dan malam pertama berjalan normal. Tapi semua berubah setelah minggu ketiga. Pukul 2 dini hari, Niken yang sedang lembur desain di laptop mendengar bunyi langkah kaki di lantai 2. Padahal tidak ada yang tidur di atas sejak hari pertama karena tangganya terlalu curam dan lantai kayu di sana lapuk. Langkah itu pelan, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Terkadang berhenti tepat di atas kamar Niken. Ia memanggil Alia yang masih terjaga di kamar sebelah. "Oh, kamu denger nggak? Apa langkah kaki di atas?" "Nggak, Nik, mungkin tikus." Namun malam berikutnya, Vira juga mendengar suara itu. Bahkan lebih parah, ia mendengar sesuatu menyeret benda berat. Lalu suara seperti seseorang menarik napas panjang di pojok tangga. Mereka mencoba naik ke atas bersama pada pagi harinya. Lantai berdebu, tidak ada tanda orang atau binatang. Tapi anehnya, di dinding dekat tangga ada bekas telapak tangan kecil berwarna hitam, seperti tangan anak kecil yang kotor lumpur. Malam itu hujan deras. Pukul 11 malam, listrik mati. Niken dan Vira menyalakan lilin di ruang tamu. Sementara Alia naik ke atas mencari charger yang katanya tertinggal di kamar atas, yang biasanya mereka hindari. 15 menit berlalu, Alia belum turun. Vira memanggilnya, tapi tidak dijawab. Ketika Niken naik dengan lilin, Alia ditemukan berdiri di ujung lorong lantai 2, menghadap ke tembok. Matanya terbuka tapi kosong. Tangannya gemetar. "Dia di sini, Nik," bisiknya pelan. "Siapa anak kecil itu?" Sejak kejadian itu, rumah berubah drastis. Udara jadi pengap. Bau amis seperti darah sering tercium dari arah dapur, dan lampu koridor sering padam sendiri. Niken mulai bermimpi buruk setiap malam. Selalu mimpi seorang anak kecil berdiri di bawah jendela kamar, menatapnya dari luar dengan mata hitam legam. Ia terbangun dengan suara bisikan, "Kamu gantian." Vira mulai sering sakit, demam tanpa sebab, mimisan setiap pagi, dan beberapa kali pingsan di kamar mandi. Alia semakin tertutup, jarang bicara, dan sering duduk di depan tangga, seolah menunggu sesuatu. Esoknya,
Niken nekat mendatangi Bu Rini, pemilik rumah. Wajah Bu Rini langsung pucat saat mendengar mereka menyebut anak kecil. "Kalian buka jendela depan waktu malam ya?" Niken mengangguk pelan. "Astaga, seharusnya jangan. Anak itu sudah lama meninggal di rumah itu." Bu Rini lalu bercerita, rumah itu dulu milik saudaranya, keluarga Pak Jono, yang memiliki anak bernama Rafa, umur 8 tahun. Suatu malam tahun 2005, Rafa menghilang di dalam rumah tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, bau busuk tercium dari tembok kamar atas. Dan ketika dibongkar, ditemukan jasadnya terjebak di ruang sempit antara dua dinding, seperti sengaja dikurung. Sejak saat itu, siapapun yang menempati rumah itu selalu mengalami kejadian ganjil, terutama yang membuka jendela depan saat malam, karena konon roh anak itu selalu menunggu di sana. Setelah mendengar cerita itu, Niken merasa ketakutan luar biasa. Namun ia belum sempat mengajak Vira dan Alia pindah. Karena malamnya sesuatu terjadi lagi. Sekitar pukul 2 pagi, Niken terbangun karena mendengar suara anak kecil tertawa di ruang tamu. Saat ia mengintip, dilihatnya Alia berjalan ke arah pintu depan sambil menenteng lilin. Wajahnya kosong. "Alia, mau kemana?" Alia tidak menjawab, hanya berbisik lirih, "Rafa, nunggu di luar." Saat Niken berlari menghampiri, lilin jatuh. Dan di pantulan kaca jendela, ia melihat bayangan anak kecil berdiri tepat di belakang Alia, memegang tangannya. Setelah malam itu, Alia menghilang. Polisi hanya menemukan lilin yang padam dan bekas jejak kaki kecil di depan pintu. Niken dan Vira pindah beberapa hari kemudian tanpa menoleh ke belakang. Kontrakan itu kini dibiarkan kosong. Menurut kabar warga, setiap kali hujan turun, suara anak kecil dan perempuan memanggil sering terdengar dari dalam rumah. 3 bulan setelah rumah itu ditinggalkan Niken dan temanya, seorang pria bernama Dimas 32 tahun bersama istrinya Rani 29 tahun dan anak laki-lakinya Raka 3 tahun memutuskan untuk menyewa rumah tersebut. Mereka baru pindah dari Bandung karena Dimas diterima bekerja di salah satu kantor keuangan di daerah Sudirman. Rumah itu tampak tua, tapi masih kokoh. Halamannya luas dan harga sewanya tidak masuk akal. Hanya 15 juta per tahun. Pemilik rumah, Bu Rini, sempat menolak menyewakan lagi. Tapi karena desakan ekonomi dan keyakinan, Dimas yang merasa cerita-cerita horor cuma mitos, akhirnya ia setuju. "Kalau malam jangan buka jendela depan," kata Bu Rini lagi dengan nada berat. Dimas tertawa kecil. "Iya Bu, biar nyamuk gak masuk kan?" "Iya, biar nyamuk gak masuk," jawab Bu Rini pelan sambil menunduk. Hari-hari pertama berjalan normal. Raka senang bermain di halaman kecil depan rumah. Kadang ia bermain dengan bonekanya sambil tertawa sendiri. Namun pada malam keempat, Rani terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Ia mendengar suara berlari kecil di atas plafon, seperti anak kecil yang berlarian. Dimas menenangkannya.
berkata mungkin itu kucing. Tapi ketika ia menengadah, suara langkah berhenti tepat di atas kamar mereka. Lalu terdengar suara ketukan 3 kali di plafon. Rani memeluk anaknya yang sedang tidur di sisinya. Merasakan udara kamar tiba-tiba dingin, padahal semua jendela tertutup rapat. Beberapa hari kemudian, Rani mulai memperhatikan perubahan pada Raka. Anaknya sering duduk di depan jendela, mengobrol sendiri sambil tertawa. "Main sama siapa, Nak?" tanya Rani lembut. "Sama Rafa," jawab Raka tanpa menoleh. Nama itu membuat Rani terdiam. Ia tidak mengenal anak bernama Rafa di sekitar situ. Ketika ditanya lagi, Raka hanya menunjuk ke arah luar jendela. Dia tinggal di pohon depan, tapi malam-malam suka masuk. Malam harinya, Dimas mencoba melihat keluar lewat jendela depan. Tapi aneh, tidak ada pohon besar di depan rumah itu. Seminggu kemudian, rumah mulai memunculkan tanda-tanda aneh. Setiap pukul 2 pagi, udara jadi dingin menusuk dan bau amis seperti darah muncul dari dapur. Piring-piring bergetar pelan tanpa alasan. Lampu sering mati sebentar, lalu menyala lagi. Rani mendapati di dinding dekat tangga ada bekas tangan kecil berwarna hitam, sama seperti yang dulu ditemukan Niken. Ia mencoba membersihkannya, tapi bekas itu kembali setiap pagi. Suatu malam, Rani melihat bayangan anak kecil melintas di cermin ruang tamu saat ia sedang menidurkan Raka. Padahal Dimas sedang mandi dan semua pintu terkunci. Tanggal 21 Oktober, malam itu hujan deras. Listrik mati. Rani dan Dimas menyalakan lilin di ruang tamu sambil menenangkan Raka yang ketakutan. Tiba-tiba, anak itu menatap ke arah tangga dan tersenyum. "Bunda, Rafa datang." Seketika lilin padam sendiri dan Rani mendengar langkah kaki kecil menuruni tangga. Ia berlari ke arah anaknya. Tapi dalam kegelapan, tubuh Raka seolah terseret mundur ke arah atas. Dimas mencoba mengejar. Namun saat lampu menyala kembali, Raka sudah tidak ada. Tangga penuh jejak kaki kecil berwarna lumpur. Dan di lantai atas hanya terdengar suara tawa anak-anak bergema dari arah tembok. Keesokan harinya, Dimas melapor ke polisi. Petugas datang, memeriksa seluruh rumah. Di balik lemari besar di lantai 2, mereka menemukan lubang dinding sempit yang ditutup papan kayu lapuk. Ketika dibuka, udara busuk menyengat keluar. Di dalamnya ada tumpukan mainan rusak, baju anak kecil yang sudah sobek, dan foto keluarga lama yang sebagian terbakar. Dalam foto itu tampak seorang anak kecil berumur sekitar 8 tahun. Di bawahnya tertulis Rafa Kuniawan. Rani menjerit histeris. Ia yakin itulah anak yang sering disebut Raka. Setelah kejadian itu, pasangan Dimas dan Rani segera pindah ke apartemen di daerah Kuningan. Namun sejak malam mereka meninggalkan rumah itu, Rani sering bermimpi Raka duduk di pangkuannya, memeluknya sambil berkata, "Rafa udah ngajak aku main di rumahnya, Bun." Rumah itu kini kembali kosong. Tetangga sering mendengar suara anak kecil bernyanyi dari lantai 2 setiap malam. Beberapa kali warga yang lewat
mengaku melihat seorang anak laki-laki duduk di depan jendela dan di belakangnya berdiri bayangan wanita muda. Wajahnya mirip Alia.